Kami juga siap untuk menerima korban-korban yang luka-luka. Kami siap mengevakuasi mereka yang luka-luka, mereka yang kena trauma, anak-anak yatim piatu, siapapun yang oleh pemerintah Palestina dan pihak-pihak yang terkait di situ, mereka ingin dievakuasi ke Indonesia, kami siap akan kirim pesawat-pesawat untuk mengangkut mereka. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama Yasmin Rami, NRT 2022.2636.2.01, Prodi Hukum Keimigrasian C. Izinkan saya membahas tentang wacana pemerintah merelokasi pengungsi Palestina ke Indonesia. Belakangan ini ramai dibicarakan soal wacana pemerintah Indonesia yang akan menampung atau merelokasi pengungsi dari Palestina. Saya pribadi merasa ini adalah isu yang sangat kompleks, bukan hanya soal kemanusiaan, tapi juga soal kedaulatan negara kita, ekonomi, dan tanggung jawab negara. Kita semua tahu situasi Palestina sangat memprihatinkan. Serangan, blokade, dan kehancuran membuat warga negara sipil kehilangan tempat tinggal, bahkan keluarga. Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan, wajar jika Indonesia ingin membantu, apalagi dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan hal baru, sudah menjadi bagian dari politik luar negeri bebas aktif kita sejak dahulu. Namun, jika bicara soal relokasi atau penampungan pengungsi ke wilayah Indonesia, ini bukan keputusan yang bisa diambil dengan emosi atau simpati sementara. Ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, aspek hukum dan keamanan nasional. Indonesia bukan negara penandatangan konvensi pengungsi 1951, sehingga perlu payung hukum khusus agar tidak menimbulkan masalah status hukum pengungsi. Kedua, aspek ekonomi dan sosial. Kita masih menghadapi berbagai tantangan dari dalam negeri, pengangguran, kemiskinan, dan keterbatasan anggaran. Pemerintah sendiri perlu memastikan bahwa kebijakan kemanusiaan ini tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, aspek integritas dan sosial budaya. Pengungsi yang datang dari latar belakang yang berbeda dan budaya yang berbeda tentu butuh adaptasi. Pemerintah harus menyiapkan sistem penampungan pendidikan dan pengawasan agar tidak terjadi gesekan sosial. Tapi di sisi lain, menolak membantu sepenuhnya juga bukan pilihan yang mencerminkan nilai kemanusiaan. Indonesia bisa hadir membantu Palestina dengan cara lain. Misalnya, membantu bantuan kemanusiaan, pembangunan rumah sakit lapangan, pendidikan, atau diplomasi internasional untuk mendorong penggencatan senjata dan perdamaian permanen. Jadi, menurut saya, wacana menampung pengungsi Palestina perlu dikaji sangat matang. Niat baik, tapi pelaksanaannya harus realistis, terukur, dan sesuai kemampuan nasional. Dan yang paling penting, Indonesia tetap mendukung kemerdekaan Palestina. Karena pada akhirnya, solusi terbaik bagi pengungsi bukan relokasi, tapi kembalinya mereka ke tanah air yang merdeka dan damai.